は、え、何なんだよ。Setelah masalah Anze terselesaikan, kini para Furin sudah bersekolah kembali. Dan Anze juga terlihat lebih baik saat ini. Namun, karena terlihat Sakura tidak masuk sekolah, Anze lalu menanyakan ke Nire tentang kabar Sakura. Nire pun juga tidak tahu, karena pesannya juga belum dibaca oleh Sakura. Mendengar itu, Anze sampai khawatir. Karena penasaran, Nire lalu menelpon Sakura saja. Untung saja Sakura mengangkat teleponnya. Namun belum mengatakan apapun, Sakura lalu mematikan teleponnya. Teman-teman semua lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sakura. Nire lalu berasumsi sepertinya Sakura sedang flu. Karena Sakura terdengar sangat kelelahan. Singkat cerita, setelah sore hari, Nire dan Suo kini berjalan akan ke rumah Sakura. Namun karena mereka belum tahu rumah Sakura dan hanya mencari melalui map, sesampainya di tujuan, itu membuat Suo tercengang. ああ、お化け屋敷。 Untuk memastikan bila itu rumah Sakura, mereka lalu masuk ke rumah itu saja. Sesampainya di depan pintu, karena bel sedang rusak, Suo lalu mencoba masuk saja. Dan benar saja, itu rumah Sakura. Karena Suo melihat sepatu Sakura. Nira yang panik karena mereka masuk tanpa izin, Suo lalu mengatakan, karena dilihat dari situasinya, Sakura yang sedang sendirian, tapi sedang flu, dan tak bisa bergerak. Apa yang dilakukan jika terjadi sesuatu pada Sakura? Mendengar itu, Nire bahkan berpikir Sakura mati sendirian. Kepanikan Nire yang berisik itu membuat Sakura terbangun dari tidurnya. Dan juga membuat Sakura marah. Namun, karena Sakura melihat itu Nire dan Suo, Sakura lalu mendekat ke mereka. Suo yang melihat Sakura masih sempoyongan, Suo lalu mendorong Sakura untuk kembali ke tempat tidurnya lagi. Dan mereka melihat situasi rumah Sakura seperti itu. Mereka sampai heran dengan Sakura. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sakura? Dari situ, mereka lalu duduk di samping Sakura dan menanyakan keadaan Sakura. Dan juga memberikan bingkisan yang dibawa tadi. Karena itu, juga dari teman-teman kelas Sakura. Nira lalu memberitahu ke Sakura bila semua orang benar-benar mengkhawatirkan Sakura. Dan karena Nira tidak tahu detailnya, tapi jika Sakura benar tinggal sendirian, Nira menyuruh Sakura untuk Sakura meminta tolong dan meminta bantuan pada teman-temannya. Namun dengan begitu, Sakura masih bersikeras. Bila Sakura selalu berhasil melakukan hal-hal seperti itu sendiri. Kalau tidur akan jadi lebih baik, dan itu bukan masalah besar. Mendengar itu, Suo lalu mengajak Nire untuk pergi, karena sudah menjenguk dan tidak baik jika lama-lama di situ. Mereka lalu berdiri akan pergi, tapi sebelum pergi, mereka berpesan ke Sakura untuk jaga diri baik-baik dan hubungi mereka jika butuh sesuatu. Mereka lalu pergi saja. Sesampainya mereka di jalan, Nire menanyakan ke Suo, apakah Suo tidak khawatir dengan Sakura. Suo menjawab tidak, karena Suo tidak tahu apa yang terjadi dengan Sakura. Tapi menurut Suo, Sakura benar-benar sendirian selama ini. Suo lalu mengibaratkan, jika Nire tersesat dan disuruh memilih satu benda, benda apa yang Nire bawa? Nire lalu memilih ponsel. Yah, itu karena Suo tahu bila Nire tahu cara menggunakannya. Dan jika di saat ada masalah dan diberikan suatu benda yang tidak tahu cara menggunakannya, bukankah itu hanya akan membuat segalanya menjadi sulit? Dan itulah menurut Suo sama dengan halnya yang dialami Sakura saat ini. Sakura tentu saja bukan hanya tidak tahu cara menggunakannya, dia bahkan tidak tahu jika ponsel itu ada.
Dan bagi Sakura, saat ini seperti itulah arti teman. Dari situ, Nirei mengerti apa yang Suo maksud. Hanya saja, karena Nirei ingin membantu Sakura ketika Sakura dalam kesulitan. Karena Nirei berjanji akan menunjukkan jalan Sakura untuk Sakura sampai di puncak. Dan di saat itu, tiba-tiba datang seseorang mendekat ke mereka. Beralih ke Sakura. Sakura yang akan minum, tapi minumannya habis. Sakura lalu melihat bingkisan yang Suo dan Nirei bawa tadi. Setelah dibuka, itu membuat Sakura kaget. Karena setiap makanan yang ada di plastik itu bertuliskan kata-kata buat Sakura dari teman-teman kelas Sakura. Dari situ, Sakura lalu meratapi nasibnya. Bila Sakura itu dari dulu selalu sendiri. Dan Sakura selalu berhasil melakukan semuanya sendirian. Bagi Sakura, seharusnya itu normal. Tapi mengingat perkataan Umemiya, jika tubuh Sakura tidak mau bergerak, itu karena melihat teman-temannya terluka. Dan itu artinya Sakura menyukai mereka. Sakura belum mengerti akan perkataan itu. Dan tiba-tiba Sakura dibuat kaget oleh seseorang yang datang ke rumahnya. Dan ternyata itu adalah Kotoha. Kedatangan Kotoha itu juga membawakan bubur buat Sakura makan. Sakura lalu memakan saja. Dan Kotoha lalu merapikan kamar Sakura. Dan dengan Kotoha merapikan kamar Sakura itu, Kotoha melihat Sakura makan, itu juga membuat Kotoha lega. Dan kedatangan Kotoha ke situ karena tadi di jalan yang bertemu dengan Nirei dan Suwo itu. Mendengar itu, Sakura lalu mengatakan, bila mereka itu tidak perlu melakukan itu. Kotoha yang kaget lalu menempelkan plester ke jidat Sakura dan mengatakan bila mereka semua khawatir dengan Sakura. Kotoha lalu menanyakan, apa karena perkelahian kemarin Sakura jadi demam begitu? Sakura menjawab bukan karena itu. Dari situ, karena Kotoha sudah tahu tentang Sakura yang diceritakan oleh Umemiya pada Kotoha, Kotoha lalu menggoda Sakura. Menanyakan apa karena Sakura sudah mulai menyukai teman-temannya. Itu pun membuat Sakura kaget. Kenapa Kotoha bisa tahu? Dan setelah itu, Kotoha lalu memberitahu cara Sakura untuk mengatasi jika tubuh Sakura tidak mau bergerak, yaitu dengan cara meminta bantuan orang terdekat yang dapat bergerak. Seperti ucapan, serahkan saja padaku. Mendengar itu, Sakura masih bersikeras lagi. Bila Sakura masih bisa mengatasi itu sendiri. Dari situ, Kotoha lalu mengambil buburnya tadi dan menanyakan apakah Sakura bisa membuat bubur itu. Dan Kotoha juga memberitahu ke Sakura bila teman-temannya juga peduli dengan Sakura. Mereka membahas semua itu di saat Sakura tertidur. Dan itu artinya, bahkan jika itu adalah sesuatu yang bisa Sakura lakukan, dan orang lain melakukannya untuk Sakura, sehingga Sakura bisa melakukan hal yang lain. Karena sesuatu yang bisa dilakukan satu orang dalam waktu singkat yang terbatas, itu tidak banyak. Mendengar itu, Sakura sampai mengingat kembali perkataan Kaji itu. Setelah itu, Kotoha masih memberitahu ke Sakura. Bila menyuruh atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, mungkin itu sedikit menakutkan pada awalnya. Malam pun sudah berlalu. Dan setelah keesokan hari, Sakura sudah sehat dan akan berangkat sekolah. Sesampainya di sekolahan, Sakura lalu menemui Kaji. Hai, Kaji. Kyaku da zo. Karena Sakura ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Kaji. Namun, di saat Sakura akan menanyakan, teman-teman Kaji pada nguping. Kaji pun lalu menyuruh Enomoto dan Kusumi untuk mengurus teman-temannya. Dan Kaji lalu mengajak Sakura untuk cari tempat lain.
Sesampainya di lorong sekolahan, Sakura lalu mengatakan, selama perkelahian dengan Gil, Sakura pikir bisa melakukan semuanya sendiri. Dan pada akhirnya, Sakura membuat Kaji dan kawan-kawan yang menyelesaikan masalahnya. Dan pada akhirnya, Sakura menyadari tak banyak yang bisa dilakukan dan menyerahkan pada orang lain. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa Kaji bisa menyerahkan seperti barusan selama perkelahian dan di saat patroli? Kenapa Kaji bisa mudah percaya dan bagaimana bisa seperti itu? Kaji pun lalu menjelaskan. Dia mengambil sebotol minuman dan lalu mengajak Sakura untuk ke atap sekolahan. Sesampainya di atap, Kaji lalu duduk. Dan Kaji lalu menjelaskan kenapa Kaji bisa mengandalkan orang lain. Itu karena Kaji tidak bisa melakukan semua hal sendirian. Mendengar itu, Sakura belum terima bila Kaji mengatakan itu saja. Karena itu tandanya Kaji lemah. Kaji lalu mengambil botol kopi itu dan mengganti labelnya dengan tulisan teh hijau. Dan lalu diperlihatkan ke Sakura. Mengatakan meskipun itu bertuliskan teh hijau, sebenarnya itu adalah kopi di dalamnya. Hanya karena labelnya berubah, bukan berarti isinya berubah. Jadi meskipun Sakura tidak bisa melakukannya, Sakura tidak bisa mengatakan Sakura bisa melakukannya. Dan meskipun isinya kopi, Sakura bisa berpura-pura itu adalah teh hijau. Bukankah itu sama saja yang tak bisa Sakura lakukan? Jadi sebenarnya Sakura tahu Sakura harus mengandalkan orang lain. Tapi Sakura tidak bisa melakukan itu. Dan itu hanya karena Sakura takut ditolak oleh orang lain. Mendengar itu, Sakura lalu berpikir, seharusnya Sakura tak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Tapi setelah mereka melihat pertarungan Sakura saat itu, mereka memutuskan untuk menjadikan Sakura ketua kelas. Tapi saat pertarungan kemarin, Sakura merasa tidak bisa melakukan apa yang mereka harapkan. Dan jika Sakura mengakui pada mereka dan mengandalkan mereka, Sakura takut kehilangan mereka. Kaji yang tidak mengerti pikiran Sakura, Kaji lalu memberi contoh. Di saat seseorang menyelinap di malam hari, seseorang itu bilang ada hantu wanita yang memakai gaun berdiri di atap itu. Namun setelah dicek keesokan harinya, itu hanya kantong plastik dan sekop. Mendengar itu, Sakura mengatakan, bila mereka itu cuma takut saja. Sakura yang mengerti, Kaji lalu membenarkan. Itu artinya, anggap saja Sakura akan ditolak. Itu artinya, Sakura hanya takut. Dan itu tidak ada cara untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Tapi tetap saja, teman-teman Sakura. Bahkan, jika mereka melihat Sakura terlihat lemah, dan melihat Sakura takut, dan kehilangan kesadaran, itu tidak ada yang menolak Sakura. Dan bukan itu yang bisa mereka lakukan untuk Sakura. Tapi karena Sakura melihat diri Sakura sendiri hanya karena takut ditolak. Maka dari itu, Kaji meminta ke Sakura untuk percaya dengan apa yang Sakura lihat. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Umemiya menghampiri mereka dengan tepuk tangan dan mengatakan bila Kaji berhasil. Dan mengatakan bila mereka berdua sudah tumbuh dewasa. Hiragi sampai minta maaf ke mereka berdua karena sedang nguping pembicaraan mereka. Dan Kaji yang panik, Ume lalu merangkul Kaji dan mengatakan bila Kaji sudah mirip dengan Hiragi. Tiba-tiba Hiragi yang melihat itu salah Ume sendiri. Kaji pun langsung kabur saja. Umeme yang terluka dengan pukulan Kaji itu, Ume masih mengatakan ke Sakura, bila Ume juga ada banyak hal yang tidak bisa Ume lakukan. Tapi orang-orang Furin membuat Ume merasa aman. Karena Ume tahu, karena mereka menerima Umemiya. Jadi Ume bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa
dilakukan orang lain. Akan lebih baik jika Ume melakukannya. Bahkan bila itu tak masuk akal dan tidak keren, Ume tetap menyukainya. Dan hal itu berlaku untuk semua orang. Mengandalkan dan diandalkan, memanfaatkan dan dimanfaatkan, dan tetap bersama. Jadi, Ume meminta ke Sakura. Untuk Sakura, percaya ke Kaji dan rekan timnya untuk maju dan terbang. Mendengar itu, Sakura mungkin sudah mengerti. Dan scene terakhir, Ume masih terasa aneh melihat Kaji memberikan nasihat pada juniornya itu. Dan ternyata yang dilakukan Kaji itu sama dengan halnya yang Hiragi lakukan terhadap Kaji saat dulu. Dah capek. Lanjut nanti ya, Pi. Subscribe. Terima kasih.